Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjih dan tasbih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meyati Syafuraya sebagai moder dan kedua teman saya Tegar Arianto dan Mutakia sebagai pemateri. Langsung saja. Pengertian tajrid dan tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada, yujaddidu, tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam kamus bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Tajdid menurut Muhammadiyah bukan sekedar pemurnian dan juga tidak memadai lagi. Tajdid yang dimaksud Ahmad Dahlan bukan sekedar pemurnian seperti meluruskan arah kiblat, tetapi juga memperbarui cara paham beragama dan mendirikan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat pembaruan dalam rangka pengembangan. Adapun istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin, dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita tajrid, hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedangkan dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Baik, saya akan meneruskan. Yang kedua, model tajrid dan tasjid Muhammadiyah. Model tajrid Muhammadiyah ada hubungan yang bersifat dialektis hermeneutis, berhubungan timbal balik, bukan hubungannya bersifat normativitas Al-Quran. Tasjid dalam Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan sunnah dan memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepadanya. Munculnya istilah TBC, tahayyul bid'ah khurafat, merupakan akibat dari gerakan permurnian periode itu. Produk pemikiran yang dihasilkan majelis tajrid didominasi oleh upaya memurnikan bidang akidah dan ibadah itu. Periode ini berlangsung sampai tahun 60-an. Kemudian pada awal tahun 1960-an sampai tahun 1990-an sudah mulai terasa bagaimana pentingnya membuat dasar dan teori penyelesaian masalah yang dihindari oleh umat Islam dan didominasi oleh persoalan muamalah duniawi. Tentu kaidah ini belum mencakup konsep dan metode penyelesaian masalah secara komprehensif. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik Muhammadiyah dalam konteks ini. 1. Konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan suburnya amal salih di lingkungan aktivitas Muhammadiyah. Ditinjaukan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmat lil alamin. 2. Tasjid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maka dari mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita, dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun.
Sekolah sampai kampusnya boleh dimasukin dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Ketiga, Tasjid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan. Juga Islam yang berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah problem solving, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Meira. Selanjutnya, C. Model gerakan kemuhammadiyahan. Berikut tindakan nyata atau model gerakan keagamaan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. 1. Kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah madah. Yang kedua, melakukan gerakan dakwah dan tasdid yang bersifat pencerahan atau tanwir diwujudkan dalam gerakan pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan Islam, pembangunan pranata, pelayanan-pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat berbasis penolong kesengsaraan umum, memajukan peranan perempuan muslim atau Aisyah di ranah publik. Pengorganisasian zakat dan haji merintis taman pustaka dan publikasi tablik yang mencerdaskan dan mengembangkan amalia Islami yang memajukan kehidupan. Yang ketiga, membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Yang terakhir, mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan generasi awal Muhammadiyah. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan pertanyaan atau diskusi melalui kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.